Hello, welcome back to my channel. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien dari variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Maka dari itu, kita dapatkan bentuk umum seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana variabelnya hanya satu yaitu X dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Serta koefisien dari variabel X kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan penyelesaian persamaan kuadrat? Untuk penyelesaian sendiri itu ada 3 cara. Untuk yang cara pertama yaitu memfaktorkan. Nah, memfaktorkan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 untuk A sama dengan 1. Itu menjadi X kuadrat plus BX plus C sama dengan dapat kita faktorkan menjadi X plus R dikali dengan X plus S, di mana R ditambah S sama dengan B dan R dikali S sama dengan C. Untuk memfaktorkan yang kedua, yaitu dengan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A-nya tidak sama dengan 1. Maka menjadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan AX plus R dikali dengan AX plus S dibagi dengan A, di mana R ditambah S sama dengan B dan R dikali S sama dengan A dikali C. Untuk contohnya, X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkan ini, kita membuat dulu dua kurung sesuai dengan bentuk yang di sini ya. Untuk yang pertama ini, itu menjadi X ditambah titik-titik dan dikali dengan X ditambah titik-titik. Nah, untuk titik-titik ini akan kita isi dengan R dan S, di mana R dan S itu R dan ditambah S sama dengan B dan R dikali S sama dengan C. Dengan kata lain, berapa dikali berapa sama dengan 8 jika dijumlahkan sama dengan 6. Nah, kita cari dulu. 8 itu bisa 1 dikali 8. Namun jika kita jumlahkan itu menghasilkan 9. Sedangkan yang kita cari adalah jika dijumlahkan akan mendapatkan hasil 6. Nah, selain 1 dikali 8, untuk menghasilkan angka 8 itu kita bisa mengalihkan 2 dan 4. Nah, jika 2 dan 4 ini dijumlahkan akan menghasilkan 6. Maka yang kita gunakan yaitu 2 dan 4. Langsung saja kita masukkan ke dalam kurung yang tadi. Maka kita memperoleh hasil X plus 2 dikali dengan X plus 4 sama dengan 0. Dan selanjutnya X plus 2 kita sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Maka kita peroleh X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 4. Nah, untuk cara yang kedua yaitu kuadrat sempurna. Dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu akan kita rubah bentuknya menjadi X plus minus P dikuadratkan plus minus Q sama dengan 0, di mana P itu sama dengan setengah dari B. Untuk contohnya, X kuadrat plus 4X plus 6 sama dengan 0. Nah, kita cari dulu P-nya. P sama dengan setengah B, di mana P sama dengan setengah dikali 4 itu sama dengan 2. Maka kita peroleh X plus 2 dikuadratkan plus minus Q sama dengan 0. Nah, untuk Q-nya ini menyesuaikan. Bagaimana cara menyesuaikan untuk mendapatkan Q? Dapat kita menyamakan antara persamaan pertama, yaitu X kuadrat plus 4X plus 6, itu kita samakan dengan persamaan baru yang kita peroleh tadi, X plus 2 dikuadratkan plus minus Q. Kemudian kita jabarkan ruas kanan, di mana menjadi X kuadrat plus 4X plus 4. Nah,
Jika kita samakan kedua ruas, maka yang berbeda di sini yaitu angka 6 dan 4-nya. Nah, disinilah berguna plus minus Q-nya ini. Jadi, kita bisa tahu yang pada ruas kanan perlu lagi berapa agar ruas kiri dan ruas kanan menjadi sama. Maka kita tambahkan ruas kanan dengan 2. Nah, plus 2-nya inilah yang kita sebut dengan Q. Maka kita peroleh hasil kuadrat sempurna dari x kuadrat plus 4x plus 6 sama dengan 0, yaitu x plus 2 dikuadratkan plus 2 sama dengan 0, yang bisa kita rubah menjadi x plus 2 dikuadratkan sama dengan negatif 2. Nah, untuk cara yang terakhir yaitu untuk rumus ABC, di mana ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dapat kita cari faktor-faktornya atau penyelesaiannya dengan cara rumus ABC, di mana rumusnya x 1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Untuk contoh soal menggunakan rumus ABC, yaitu tentukan penyelesaian persamaan negatif x kuadrat min 4x plus 21 sama dengan 0. Kita kerjakan dengan menggunakan rumus ABC. Dari persamaan yang diberikan, kita cari dulu A-nya sama dengan negatif 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 21. Kemudian kita langsung saja masukkan ke dalam rumus, di mana rumusnya x 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian kita substitusikan A, B, dan C-nya, dapat memperoleh negatif dari negatif 4 plus minus akar min 4 dikuadratkan min 4 dikali min 1 dikali 21 per 2 dikali min 1. Hasilnya 4 plus minus akar 16 ditambah 84 per min 2. Ini yang menghasilkan 4 plus minus akar 100 per min 2. Itu menjadi X1-nya 4 plus 10. 10-nya itu dari akar 100 ya. Berarti 4 plus 10 per negatif 2 itu sama dengan min 7. Atau X2-nya 4 dikurang 10 per min 2 itu sama dengan 3. Maka HP dari persamaan di atas yaitu menjadi negatif 7,3. Nah, selanjutnya yaitu pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Untuk bentuk umum pertidaksamaan kuadrat ada 4. Nah, dari 4 bentuk umum ini, syaratnya A tidak sama dengan 0 dan A, B, dan C-nya merupakan elemen bilangan real. Nah, untuk penyelesaian pertidaksamaan kuadrat itu ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum, di mana ruas kanannya sama dengan 0. Untuk langkah yang kedua yaitu menguraikan ruas kiri menjadi faktor-faktor linier. Nah, setelah menjadi faktor-faktor linier, kita tentukan pembuat nolnya. Kemudian, meletakkan nilai pembuat 0 pada garis bilangan, lalu menentukan tanda positif dan negatif pada setiap selang atau interval yang terbentuk. Selanjutnya, penyelesaian pertidaksamaan diperoleh berdasarkan tanda selang atau interval pada garis bilangan. Jika tanda ketidaksamaan lebih dari sama dengan dan lebih dari, maka penyelesaian pada selang atau interval yang bertanda positif. Namun, jika
tanda ketidaksamaan itu kurang dari dan kurang dari sama dengan, maka penyelesaiannya pada selang atau interval yang bertanda negatif. Nah, ada catatan di sini, jika suatu pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Selanjutnya contoh soal pertidaksamaan kuadrat. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan x kuadrat plus 5x min 24 kurang dari sama dengan 0. Kita cari pembuat 0 dari pertidaksamaan tersebut, yaitu x kuadrat plus 5x min 24 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan ruas kirinya menjadi x plus 8 dikali x min 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh x plus 8 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Kita peroleh x sama dengan negatif 8 atau x sama dengan 3. Kemudian kita buat garis bilangan, lalu mensubstitusikan nilai x yang sudah kita peroleh tadi. Langkah selanjutnya yaitu mencari titik uji untuk menentukan tanda positif dan negatif dari masing-masing selang. Nah, untuk uji titik yang pertama kita cari untuk titik x sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan 0 ini ke x kuadrat plus 5x min 24. Itu akan menghasilkan 0 ditambah 0 dikurang 24 sama dengan min 24. Berarti interval atau selang di mana x sama dengan 0 itu berada bertanda negatif. Nah, untuk tanda dari dua selang yang tersisa, kita bisa uji dengan mengambil titik lagi, yaitu pada selang ini, sebelah kanannya, kita ambil dengan x sama dengan 4, kemudian kita substitusikan lagi ke x kuadrat plus 5x min 24. Itu akan menjadi kita dapatkan x kuadrat berarti 4 kuadrat plus 5 dikali 4 dikurang 24. Maka kita peroleh 16 ditambah 20 min 24 itu sama dengan 36 dikurang 24 itu 12. Nah, yang kita peroleh di sini yaitu nilainya positif. Maka pada interval di mana x sama dengan 4 berada itu bertanda positif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa interval yang di sebelah kiri itu juga bertanda positif. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya, kembali lagi ke soal. Pada soal yang diminta adalah kurang dari sama dengan. Maka untuk pembatas-pembatasnya ini kita lingkari dengan penuh. Kemudian, karena yang diminta adalah yang kurang dari, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang interval yang bertanda negatif, yaitu antara negatif 8 dan 3. Maka dapat kita tuliskan HP sama dengan himpunan dari X, di mana X lebih dari sama dengan negatif 8 dan kurang dari sama dengan 3 untuk X elemen bilangan real. Sekian dari video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Thank you.